Assalamualaikum, halo guys, balik lagi di channel Obat Gaptek. Dan kali ini saya dikirimin dua produk gaming dari Logitech. Yang pertama adalah Logitech G Pro X Superlight. Ini dijual di harga 1,8 jutaan. Dan yang kedua adalah mousepad ya. Ini adalah Logitech G840 yang dijual di harga 650 ribuan. Dan yang saya pegang ini adalah seri limited editionnya, yaitu warna magenta atau warna pink. Tapi kalau kalian mau warna lain juga ini ada, bisa pilih warna hitam atau warna putih ya. Dan keunggulan utama dari Pro X Superlight ini tuh adalah salah satu mouse gaming wireless paling ringan di pasaran saat ini ya. Setahu saya nomor 2 yang pernah saya lihat ya. Dan ini digadang-gadang jadi penyempurna G Pro Wireless yang udah di-launch dari sejak tahun 2018 ya. Jadi emang udah lama juga keluarnya. Walaupun kalau yang namanya gadget gaming, apalagi untuk mouse ya, nggak gampang juga untuk digantinya ya. Karena walaupun selisih berat antara G Pro Wireless dengan Pro X Superlight ini hanya sekitaran 17 gram aja, tapi ya tetap bakal susah lah buat nyesuaiin lagi untuk muscle memory yang udah lama kebentuk gitu ya. Jadi ya dua-duanya pasti bakal ada pecintanya. Dan untuk nilai performanya, biasanya yang pertama kali saya cari tahu kalau saya mau beli mouse gaming, ya lihat mouse apa yang paling banyak dipakai sama pro player. Dan walaupun baru 1 tahun di launch, Pro X Superlight ini tuh udah dapet respon yang cukup positif ya dari banyak pro player di dunia. Dan dari top 20 CSGO player, ini 6 player termasuk Bang Simple, ini top best CSGO playernya, udah pakai Pro X Superlight ini guys. Dan 1 player pakai G Pro Wireless, dan sisanya mouse wired ya, atau yang berkabel. Kebanyakan sih untuk wired pakainya Zowie ya, Zowie EC2. Lalu kalau dari top 10 PUBG player, ini baru 2 player aja yang pakai Pro X Superlight ini. Kebanyakan masih pakai yang G Pro Wireless. 1 player pakai Razer Viper Ultimate dan sisanya masih wired ya. Sedangkan untuk pro player MOBA kayak Dota atau League of Legends di sini belum terlalu populer karena di MOBA tuh variasi mouse-nya jauh lebih luas ketimbang yang game FPS. Jadi walaupun 36% pro player Dota pakai brand Logitech, tapi nggak lebih dari 10% aja yang pakai Pro X Superlight ini. Sedangkan di League of Legends ini 80% pro playernya pakai mouse Logitech, tapi baru 13%-an aja lah yang pakai Pro X Superlight ini. Kebanyakan masih pakai G Pro Wireless-nya. Nah, yang jadi unggulan dari Pro X Superlight ini at least ada 4. Yang pertama beratnya tentunya ya, yang tadi udah kita bahas hanya 63 gram aja. Yang kedua ini sensornya udah pakai sensor kasta tertinggi dari Logitech, yaitu Hero 25K. Perpaduan antara DPI, acceleration, sama speednya juga udah oke banget. DPI-nya bisa kita set manual dari 100 sampai 25.600. Walaupun untuk ngegame biasa kita paling pakai di kisaran 400 sampai 1000-an DPI aja ya. Lalu untuk max acceleration-nya udah 40G atau 14G ya, dan untuk max speed-nya juga udah 400 IPS, jadi udah lebih dari cukup ini ya. Dan yang terakhir, di sini Logitech juga ngenalin mouse fit terbarunya yang baru diimplementasi di Pro X Superlight ini aja. Jadi yang di seri G Pro Wireless ini belum pakai mouse fit yang ini ya, yaitu Zero Additive PTFE, yang klaimnya ini punya friksi yang lebih kecil dibandingin seri G Pro Wireless. Dan kita juga bisa tambahin PTFE-nya dengan ganti si buletan yang ada di bawahnya ini, walaupun ini hanya preferensi aja ya. Dan dari yang saya coba, memang ini smooth banget gesekannya, hanya karena saya nggak punya yang seri G Pro Wireless, jadi saya nggak tahu juga bedanya segimana ya. Nah, biar friksinya lebih optimal lagi, kita bisa pakai Logitech G840 ini guys. Jadi yang saya pegang ini ukuran XL ya. Panjangnya 90 cm, jadi panjang banget. Untuk lebarnya dia 40 cm dan tebalnya juga 3 mm ya. Jadi karena panjang banget, jadi ini bisa berfungsi sebagai bantalan pergelangan tangan kita kalau kita lagi ngetik di keyboardnya ya. Untuk tekstur permukaannya ini mirip banget sama SteelSeries yang pernah saya beli 7 tahun yang lalu ya. Saya lupa ini serinya seri apa, tapi sama-sama super nyaman dipakainya, enak banget. Surface-nya licin gitu ya, dan empuk juga, jadi nyaman banget. Lalu di bagian bawahnya juga udah ada anti-slipnya, jadi nggak bakalan geser-geser mousepadnya. Jadi ini recommended banget sih buat kalian yang mungkin lagi cari mousepad. Dan untuk warnanya, selain magenta, mungkin kalian pengen warna lain, ada juga warna hitam ya. Jadi silahkan dicek aja buat teman-teman yang butuh si mousepadnya. Kita lanjut ke desainnya, di mana desainnya ini mainstream gaming mouse banget ya. Nggak banyak gimmick, bentuknya simetris. Jadi buat kalian yang mungkin pakai tangan kidal, ini masih bisa pakai mouse ini, walaupun minusnya nggak ada ekstra tombol di kanan ya. Jadi kalian harus ngebiasain tombol yang ada di kirinya. Untuk ukuran tangan saya yang besar, sama sekali nggak masalah. Mau pegangnya palm, claw, atau fingertips ya. Tapi buat tangan cewek, atau mungkin teman-teman yang punya tangannya kecil ya, masih agak kebesaran sih ya kalau kalian pegangnya biasa pakai fingertips. Dan yang terakhir, daya tahan baterainya bisa tahan sampai 70 jam. Dan untuk jack kabelnya sih dia masih pakai micro USB yang udah ditambahin extra gripnya biar gak gampang copot kalau kita lagi pakai kabelnya ya.
Jadi kesimpulannya kalau kalian tanya apakah ini worth atau enggak, menurut saya sih buat gamers kompetitif rasanya selama mampu yang nggak ada kata mahal ya. Asalkan kata kuncinya adalah cocok buat kita. Jadi kalau track record kalian sukanya pakai mouse yang ringan, ya silahkan kalian bisa coba untuk Pro X Superlight ini. Karena untuk performanya sih ya udah terbukti sama pro player ya. Tapi kalau kalian kebiasaannya pakai mouse berat kayak G502 misalnya yang beratnya sampai 250 gram, selisihnya sampai 4 kali lipat gitu ya. Saran saya sih kalian cobain dulu sebelum beli, karena kayak yang tadi saya bilang di awal, bisa jadi muscle memory kita nggak cocok pakai mouse yang ringan. Jadi jangan sampai udah keburu beli malah jadi mubazir gitu ya. Oke guys, itu aja ulasan dari Logitech Pro X Superlight ini. Mudah-mudahan bisa kasih gambaran buat kalian semua. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nge-like videonya. Mohon maaf banget kalau ada kekurangan. Giris out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.